Halo teman-teman, selamat datang di Skena Part 1, Study of Cinema Expression Narrative and Analysis bersama saya Nima Safira. Pernah gak sih kalian merasa terbawa suasana saat nonton film? Ikut sedih, ikut tegang, bahkan kadang merasa seperti menjadi tokoh di dalam cerita itu sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan kebetulan. Film memang punya kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan bahkan cara kita melihat dunia. Di era sekarang ini, film itu bukan sekedar hiburan. Film jadi bagian dari media komunikasi massa yang mampu menyampaikan pesan, nilai, bahkan realitas sosial kepada jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Lewat cerita, visual, dan bahkan suara film bisa merepresentasikan kehidupan, menggambarkan masalah sosial, hingga kemudian mendorong perubahan dalam masyarakat. Nah, dalam bab ini kita akan membahas konsep dasar film, mulai dari film sebagai media komunikasi massa, film sebagai realitas sosial, hingga bagaimana film bisa menjadi alat dalam gerakan sosial. Jadi setelah menonton video ini diharapkan teman-teman tidak hanya menikmati film sebagai hiburan, tetapi juga mampu memahami makna dan pengaruh besar yang ada di baliknya. Jadi, yuk kita mulai pembahasannya. Pernah nggak sih kalian keluar dari bioskop terus ngerasa beda gitu? Seolah-olah film yang barusan ditonton tuh ngubah sesuatu di dalam diri kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas kekuatan luar biasa yang sebenarnya tersembunyi di balik layar lebar. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi dalam. Emangnya bisa satu film mengubah kenyataan? Maksudnya bukan cuma perasaan ya, tapi benar-benar tindakan kita di dunia nyata. Ternyata jawabannya, wah, sangat bisa. Oke, kita mundur sebentar ke musim panas tahun 1975. Harusnya kan musim liburan, seru-seruan di pantai. Tapi tiba-tiba aja suasana jadi mencekam karena ada satu teror baru. Bukan teror beneran, tapi teror yang lahir dari gulungan film. Filmnya apalagi kalau bukan Jaws karya Steven Spielberg. Ya, cerita fiksi tentang hiu putih raksasa yang bikin kacau sebuah kota pantai kecil. Ingat ya, ini cuma cerita kan? Cuma film. Tapi disinilah kejeniusan Spielberg. Dia jago banget membangun ketegangan. Coba deh, musik dua nada yang ikonik itu aja udah cukup bikin jantung deg-degan. Belum lagi sudut pandang kamera dari bawah air yang bikin kita ngerasa jadi mangsa. Dan ini fun fact-nya, hiunya itu sendiri malah jarang banget loh muncul di layar. Justru karena kita nggak lihat wujudnya, imajinasi kita jadi makin liar. Dan dampaknya di dunia nyata, gila, kunjungan ke pantai di seluruh Amerika Serikat langsung anjlok. Orang-orang jadi beneran takut berenang di laut. Bayangin, sebuah film fiksi bisa mengubah perilaku jutaan orang secara masif. Nah, itulah kekuatan sinema. Kasus Jaws tadi itu bukan kebetulan ya. Itu contoh paling jelas gimana sebuah film bisa meresap jauh ke dalam alam bawah sadar kita. Sekarang yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih mekanismenya? Jadi gini, pada dasarnya film itu punya dua peran utama. Dia bisa jadi cermin yang memantulkan realitas masyarakat, tapi di saat yang sama, dia juga bisa jadi pembawa pesan yang super kuat. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, coba deh bayangin film itu kayak sebuah megafon budaya raksasa. Ini bukan sekedar hiburan, tapi sebuah paket pesan. Isinya bisa ide, nilai-nilai, bahkan propaganda yang dibungkus cantik dalam seni visual dan audio, terus disiarin ke jutaan orang sekaligus. Dan cara pesan itu masuk ke diri kita tuh sangat psikologis. Coba deh ingat-ingat, di dalam bioskop yang gelap, kita kan jadi fokus banget, larut dalam cerita. Kita jadi ngerasa ada di posisi para karakter. Kita ikut ngerasain apa yang mereka rasakan. Makanya, emosi yang kita bawa pulang dari bioskop itu bisa kerasa nyata banget dan nempel lama. Nah, selain mengirim pesan, film juga berfungsi kayak cermin super besar buat masyarakat. Seperti kata Alex Sobur, film itu pada dasarnya adalah potret zamannya. Film itu merekam apa yang lagi terjadi, apa yang kita takutin, apa yang kita harapkan sebagai sebuah komunitas. Artinya apa? Setiap film itu kayak kapsul waktu. Di dalamnya tuh ada jejak masa lalu kita, potret masa kini, dan bahkan visi kita soal masa depan. Ya, tentunya cermin ini nggak selalu jernih ya. Seringkali ada kepentingan politik atau komersial yang ikut ngebentuk bayangannya. Oke, kalau film bisa mempengaruhi kita secara pasif, gimana kalau kekuatan itu dipakai secara sengaja dan aktif? Nah, disinilah film bisa berubah jadi alat perjuangan, jadi panggung untuk sebuah gerakan sosial.
Contoh yang paling kuat di Indonesia, salah satunya adalah karya-karya dari sutradara Nia Dinata. Beliau melihat film bukan cuma buat cerita, tapi buat bikin pernyataan sikap dan mendobrak stereotip, khususnya soal perempuan. Coba kita lihat jejak karyanya. Mulai dari Arisan, yang ngebongkar topeng kehidupan sosialita dan norma gender. Terus ada Berbagi Suami, yang berani banget mempertanyakan budaya poligami. Sampai Perempuan Punya Cerita, yang ngasih panggung buat suara perempuan itu sendiri. Ini tuh bukan cuma film, ini adalah sebuah perlawanan lewat sinema. Tapi ya gitu, nggak semua film bisa mencapai potensi idealnya sebagai cermin atau agen perubahan. Ada pertarungan besar yang terus terjadi di balik layar, terutama antara idealisme seni dan tuntutan pasar. Di satu sisi, ada film ideal, ceritanya masuk akal, nyentuh, dan ngasih inspirasi. Tapi di sisi lain, sering banget ada kritik, terutama buat film lokal, yang dianggap cuma ngejar efek, lucu sesaat, sedih sesaat, tanpa logika cerita yang kuat. Tujuannya cuma satu, untung. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya banyak. Kadang karena tema yang itu-itu aja, diulang terus. Fokus yang kegedean, ke profit, bukan kualitas. Dan yang paling berat nih, ketidakmampuan buat merefleksikan isu sosial politik terkini, plus satu tembok besar, sensor. Soal sensor, coba kita dengerin kata-kata dari Bapak Perfilman Indonesia sendiri, Usmar Ismail. Beliau pernah bilang, perasaan dibatasi itulah yang menyebabkan para pembuat film Indonesia menjadi steril. Jadi setiap kali mau menggugat isu penting, mentok, masuk daerah terlarang. Ucapan ini udah puluhan tahun lalu loh, tapi kok rasanya masih relevan banget ya sampai sekarang? Intinya sebetulnya begini, kebebasan buat milih dan mengeksplorasi tema itu adalah nyawanya sinema. Tanpa kebebasan itu, film jadi bisu, kreativitasnya mati. Dan ujung-ujungnya, kekuatan film buat menggerakkan budaya dan ekonomi pun bakal ikut padam. Kita udah lihat gimana film bisa bikin kita takut sama laut, sampai bisa memicu obrolan sosial yang penting banget. Sekarang, giliran kalian. Coba deh ingat-ingat lagi, film apa sih yang benar-benar mengubah cara kalian memandang sesuatu? Coba direnungkan. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.